Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauji, channel YouTube yang bahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SPMB di Jawa Barat ya teman-teman, untuk jenjang SMP yang akan masuk di SMA atau SMK di Jabar ya teman-teman, di Jawa Barat. Jadi saya di sini hanya untuk menjelaskan yang SMP di Jabar atau di luar Jabar akan melanjutkan ke sekolah SMA atau SMK negeri yang ada di Jawa Barat. Jadi untuk teman-teman yang minta akun SD atau TK atau SMP itu saya tidak bisa menjawab, apalagi yang beda-beda wilayah, misalkan wilayah Bekasi, SD Depok, SMP atau SD Bogor atau yang lainnya, tidak bisa menjawab ya teman-teman, karena di sini saya fokus di SMP Jabar atau SMP di luar Jabar yang akan melanjutkan sekolah di SMA atau SMK di wilayah Jawa Barat. Sudah saya buatkan 2 bulan yang lalu terkait akun ya teman-teman. Nah ini cara login ke SPMB Jabar sebagai admin sekolah, bagaimana cara mendapatkan akunnya, dan ini akun murid, bagaimana mendapatkan akun murid, yaitu minta ke operator sekolah ini mengisi surveinya, dan ini cara mengisi surveinya teman-teman, cara ngeceknya. Ini sudah saya buatkan videonya 2 bulan yang lalu. Saya review lagi ya teman-teman videonya, karena sudah mendekati pendaftaran ya teman-teman untuk di wilayah Jawa Barat. Di jadwalnya kita ke ini langsung ke websitenya. Nah ini ya teman-teman, ini mulai pendaftaran itu 4 hari lagi, dimulai itu nanti tanggal 10 Juni untuk tahap pertama atau gelombang pertama. Nah ini ya teman-teman, jadwal SPMB tahap 1 dan tahap 2. Kita bahas tahap satunya dulu. Domisili 35%, afirmasi 30%, mutasi 5%. Ini untuk yang SMA. Untuk yang SMK, domisili 10%, afirmasi 30%, mutasi 5%, persiapan kelas industri 20%. Nah ya teman-teman, tanggal-tanggal pentingnya untuk di tahap 1 ada afirmasi, domisili, dan mutasi. 10 sampai 16 Juni itu mulai pendaftaran. Masa sanggah verifikasi 10 sampai 17 Juni. Nanti teman-teman lengkapnya lihat aja teman-teman websitenya nih di spmpjabarpov.co.id. Untuk tahap 2-nya diklik aja ini. Nah, untuk ke tahap keduanya itu prestasi akademik, nilai rapot, atau prestasi non akademik. Ini tanggal-tanggalnya teman-teman, dicek aja. Dan saya akan fokus di, nah ini ya teman-teman, karena banyak bang saya minta akun dong, saya dari SMP Jabar. Saya tanya lagi, ini sebagai murid atau sebagai admin sekolah. Nih ya teman-teman bisa lihat di sini, atau teman-teman juga bisa lihat IG-nya Disdik Jabar ya teman-teman. Nah di sini info-info terkait pendaftaran sekolah di SMA SMK negeri di wilayah Jawa Barat ada di sini ya teman-teman. Nah ini sudah sering diupdate sama adminnya Disdik Jabar. Saya fokus di, nah ini ya teman-teman, pembuatan akun. Kita klik, kita fokus ke sini. Nah di sini siswa dapat menggunakan nomor pada Maret. Nah ini pada bulan Maret itu sudah pembuatan akun. Untuk teman-teman yang SMP Jabar, yang dari Jabar, sebenarnya dari bulan Maret itu sudah dapat akunnya teman-teman, adminnya itu sudah dapat akunnya. Terus yang kedua, jika belum punya akun, siswa langsung menghubungi operator SMP atau MTS di sekolah masing-masing. Nah ini yang poin kedua, berarti teman-teman yang berasal sekolah SMP-nya dari wilayah Jawa Barat, SMP Bandung, Garut, Tasik, Cirebon, pokoknya di wilayah Jawa Barat, bisa langsung minta akunnya ke sekolah, ke operator sekolah. Terus yang ketiga, jika operator sekolah lupa akun, nah ini jika sebagai admin sekolah, hubungi, atau jika si operatornya itu belum punya akun sekolahnya, bisa hubungi operator dinas pendidikan atau Kemenak kabupaten kota, atau hubungi langsung helpdesk SPMP 2025. Terus yang selanjutnya, yang poin keempat,
Untuk pembuatan akun di luar Jabar berarti yang SMP-nya di luar Jabar, berarti misalkan SMP-nya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sumatera. Nah ini ya teman-teman, bisa hubungi sekolah tujuan yang ada di Jawa Barat. Misalkan teman-teman yang mau dari Jawa Tengah, misalkan di mana Jawa Tengah, misalkan Tegal, mau sekolah di SMP Cirebon, ya berarti kunjungi SMP yang ada di Cirebon, SMP atau SMK negeri ya teman-teman, SMA atau SMK negeri yang ada di Cirebon, bisa kunjungi itu untuk mendapati sekolah tujuan, untuk mendapati akunnya ya teman-teman, karena kan Tegal sama Cirebon nggak beda jauh ya teman-teman. Nah itu contoh kasusnya seperti itu. Atau misalkan orang Jakarta mau sekolah di Bogor, orang Jakarta, berarti kan Jakarta itu kan masuknya ke Provinsi DKI, ingin sekolah di SMP yang ada di Bogor, berarti minta akunnya ke SMP yang minta akunnya ke SMA atau SMK negeri yang ada di Bogor ya teman-teman. Contoh yang kedua, dari Jakarta ke Bogor. Atau langsung datang sekolah tujuannya. Nah ini datang ya ke sekolahnya sama tadi yang tadi. Itu ya teman-teman, cara minta akunnya itu sudah dibahas di Distrik Jabar. Ada juga sebelumnya, mana lagi, nah ini ya teman-teman, ini pembagian akun itu sudah, mana ini ada nggak nextnya? Udah ini, akun login sama dengan akun yang digunakan untuk login saat survei pembagian sini. Nah ini teman-teman yang murid yang sudah mendapatkan akun di bulan Maret dan sudah diganti passwordnya, ini teman-teman SMP Jabar yang sudah mendapatkan akunnya, ketika mengisi survei kan ketika awal login itu kan meminta ganti password ya teman-teman. Itu yang ganti password itu tidak bisa lagi digunakan, gunakan lagi yang diberikan oleh si operator SMP-nya ya teman-teman. Nah ini yang poin kedua. Jadi teman-teman yang sebagai murid sudah mendapatkan akun ketika pengisian survei di bulan Maret dan sudah diganti password barunya, itu tidak bisa digunakan lagi. Gunakan password yang lamanya, yang baru diberikan oleh si operator SMP yang dari Jawa Baratnya ini teman-teman. Ini yang poin tadinya ya teman-teman. Untuk yang luar Jabar, berarti teman-teman yang luar Jabar silakan hubungi langsung sekolah tujuannya. Seperti yang tadi, yang dari Tegal ingin ke Cirebon berarti minta akunnya ke sekolah SMA atau SMK negeri yang ada di Cirebon. Atau misalkan yang ada di Jakarta ingin sekolah di Jawa Barat, contohnya di Bogor, ya berarti minta akunnya ke SMA atau SMK yang ada di wilayah Bogor, mau Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor, itu kan masih sama-sama Jawa Barat. Nah ini ya teman-teman, hubungi sekolah tujuan atau data langsung ke sekolah tujuan. Ini ya teman-teman untuk permintaan akunnya. Semoga jelas ya teman-teman. Dari yang SMP Jabar yang ada di wilayah Jabar bisa langsung minta ke operator sekolahnya. Yang berada di luar Jabar minta akunnya ke sekolah tujuan. Untuk tahun lalu itu ada linknya di sini nih ya teman-teman. Nah linknya di sini nih, di sini kalau tahun lalu di sini permintaan akun untuk yang di luar Jabar untuk lulusan yang tahun sebelumnya, berarti lulusan tahun 2024, 2023, di sini tuh ada linknya tahun lalu ya teman-teman. Saya ingat banget di sini ada linknya, kalau tidak salah sih. Kalau saya salah koreksi ya teman-teman. Nah di sini tuh ada link permintaan akun. Tapi untuk sekarang berarti kebijakan baru harus minta akunnya ke sekolah tujuannya langsung. Kalau teman-teman minta akunnya ke operator sekolah yang ada di Jawa Tengah, SMP yang ada di Jawa Tengah, yang si operator Jawa Tengah itu nggak akan bisa menjawab karena tidak ada peraturannya minta ke operator yang ada di Jawa Tengah, nggak ada teman-teman. Tapi minta akunnya ke sekolah tujuannya. Kita tarik lagi ke bawah. Nah ini teman-teman ada apa sih pertanyaan-pertanyaan di sini, informasi SMA Jabar kapan dilaksanakannya, ini SOP Juknis bisa teman-teman baca di sini. Di mana saya bisa mengunduh petunjuk teknis. Nah ini ya teman-teman, bisa klik di sini, berarti nanti di bawah ada klik di sini teknis pendaftaran SPMB, tata cara pendaftaran SPMB menggunakan pengemis daring, menggunakan dokumen yang sesuai dengan persyaratan. Nanti saya bahas di video selanjutnya bagaimana cara mekanismenya pendaftaran ya teman-teman, karena kebetulan sekolah saya juga SMP yang ada di Jawa Barat ingin melanjutkan ke SMA atau SMK yang ada di Jawa Barat. Nah ini ya teman-teman, nanti saya buatkan juga alur pendaftarannya dari awal sampai nanti pas tanggal 10 itu pendaftaran tahap pertamanya. Ini persyaratannya, persyaratan khusus. Nanti teman-teman dibuka aja teman-teman. Nah ini linknya, nanti teman-teman baca aja nih di sini. Banyak informasi yang ada di sini.
Ini informasinya insya Allah valid ya teman-teman, karena kan langsung dari webnya. Di sini juga ada tuh. Nah ini saya contohkan login ya teman-teman. Nah di sini saya login sebagai akun sekolah. Di sini sebagai akun sekolah dulu. Saya dapat akunnya di wilayah Kabupaten Bogor. Saya dapat akunnya dari dinas. Sebelum dinas saya minta dulu ke Subrayon, karena kan saya Subrayon Ciawi. Saya minta ke operator Ciawinya. Saya minta, nggak lama operator Ciawinya minta ke dinas kabupaten kota. Akhirnya dapat. Nah ini akun saya menggunakan NPSN, dan nah ini kodenya, passwordnya itu yang default dari dinasnya sudah saya ganti passwordnya. Dan informasi teman-teman yang berada SMP swasta yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, saya punya linknya. Sudah beberapa teman-teman yang minta akunnya. Kenapa saya tidak share di video ini? Karena kan itu data pribadi ya teman-teman. Takutnya banyak teman-teman yang tidak berkebutuhan malah diklik, malah dibuka-buka, malah bermasalah. Makanya saya, bagi teman-teman yang berada di SMP swasta di wilayah Kabupaten Bogor, disilahkan masuk ke grup terus wapri ke saya, Pak minta akunnya dari SMP A, SMP B, NPSN-nya sebisanya NPSN-nya berapa, nanti saya baru kasih ya teman-teman. Nah ini saya login dulu. Nah di sini saya sebagai ini admin ya teman-teman, admin SMP sekolah saya. Nah ini ya teman-teman. Nah di sini ada home, info sekolah, akun sekolah. Nah di sini di akun sekolah silahkan teman-teman tambahkan lagi akun sebagai operator ya teman-teman. Kalau yang dari pusat itu kan sebagai admin. Kalau sebagai operator teman-teman boleh mendaftarkan si siswanya. Saya belum mendapatkan, katanya kok nggak boleh kebijakannya, nggak boleh kolektif, tapi saya sendiri hanya membantu sekolah saya, murid saya untuk daftar ke sekolah tujuannya. Saya itu membantu ya teman-teman. Nah di sini tambahkanlah akunnya di sini sebagai operator, karena kalau sebagai admin belum bisa mendaftarkan ya teman-teman. Nah di sini tidak ada mendaftarkannya. Jadi kita buatkan akun dulu sebagai operator. Kalau sebagai admin belum bisa mendaftarkan. Kalau untuk menambahkan akunnya di sini ya teman-teman. Nah sini tambah akun. Sini namanya siapa, username-nya. Berarti di sini username kita sebagai operatornya siapa, passwordnya apa, pilih role-nya berarti sebagai operator. Nanti klik simpan. Ini contoh yang udah jadinya ya teman-teman. Nah ini nama saya, ini wali kelasnya. Nah ini sebagai operator. Oke, saya akan login dulu sebagai operator ya teman-teman. Nah ini sebagai operator. Nah ini akunnya. Nah ini saya login. Nah, di sini perbedaan ya teman-teman. Nah, di sini sebagai nama saya sendiri, di sini lihat dibaca operator SMP. Menunya lebih banyak, ada home, biodata, persyaratan umum, persyaratan khusus, penyaluran P3KE, akun pendaftar. Nah, ini saya berarti bisa mendaftarkan siswa saya dari SMP saya. Di sini ada persyaratannya, bisa melengkapi biodatanya tanpa harus login ke anaknya satu-satu. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini biodatanya karena kemarin survei sudah diisi oleh si muridnya, makanya di sini biodatanya sudah pada diisi. Persyaratan umum, nah pertanggal 2 Juni kemarin itu persyaratan umum sudah bisa diisi ya teman-teman. Nanti saya bahas di video selanjutnya. Persyaratan umum, persyaratan khusus. Nah umum itu semua apa ya namanya, jalur harus diisi. Nah di sini umum harus diisi. Khusus itu berarti kalau teman-teman ingin ngambil afirmasi, ingin ambil domisili atau zonasi atau nama lainnya. Nah di sini persyaratan khusus ini yang ini. Nah teman-teman untuk mencek akun si muridnya bisa di sini ya teman-teman. Nah di sini lihat, kalau teman-teman di sini datanya masih kosong, silahkan sinkron data siswa. Nah di sini nanti kelihatan nih nama-nama murid dari SMP yang ada di Jawa Barat, mau negeri maupun swasta. Di sini ada teman-teman. Nah di sini nanti ada passwordnya, nanti teman-teman bisa dicetak nih, atau bisa cetak langsung secara seluruhnya. Di sini cetak, nanti ketahuan akunnya si A ini username-nya apa, passwordnya apa, si B username-nya apa, passwordnya apa. Nah akun-akun itu silahkan kasihkan ke muridnya, itu yang teman-teman SMP-nya dari Jawa Barat, negeri maupun swasta. Tapi teman-teman yang
lulusan SMP-nya dari luar Jawa Barat, silahkan untuk mendapatkan akunnya datang ke sekolah tujuannya atau datang ke sekolah SMA, SMK negeri yang ada di Jawa yang terdekat. Itu ya teman-teman, untuk dapat akunnya. Oke, semoga dimengerti, semoga dipahami. Jadi video ini saya buat untuk yang SMP, siswa atau murid SMP yang akan melanjutkan ke sekolah SMA atau SMK negeri yang ada di Jawa Barat. Mungkin nanti saya akan bahas juga SPMB, SMMP yang ada di wilayah lainnya, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Jakarta itu kemarin udah dibuka. Ya, insya Allah kalau saya ada kesempatan saya akan bahas sedikit ya teman-teman terkait pendaftarannya gimana, alurnya gimana. Oke, itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain dan tentunya jangan lupa juga subscribe ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.